Yang ditunggu-tunggu akhirnya resmi sudah. LRT Jabodebek sudah bisa beroperasi secara komersial setelah diresmikan Presiden Joko Widodo pagi tadi. Angkutan umum ini diharapkan akan menjadi solusi warga yang selama ini terjebak macet di jalan-jalan Jakarta. LRT Jabodebek akan beroperasi tanpa masinis. Seluruh perjalanan dipastikan aman. Petugas tetap mengontrol semua perjalanan kereta melalui depot operator. Kita itu dioperasikan melewati depot operator. Ada di sana itu kayak sistemnya yang menjalankan tersendiri gitu. Dan di sini pun memiliki pengamanan yang sangat banyak gitu, proteksinya bagus. Jadi kita bisa melepas kereta ini bisa berjalan sendiri. Dikendalikan bagaimana? Dari depot operator, dari OCC. Kita punya kayak masternya tersendiri gitu di gedung OCC. Menteri BUMN Erick Thohir yang sudah menjajal 3 kali naik LRT Jabodebek merasa nyaman naik LRT yang beroperasi tanpa masinis. Kalau saya ini sebuah kemajuan teknologi yang saya rasa masyarakat pasti sebagian masih deg-degan gitu. Dan tapi inilah yang kita harapkan kenapa sejak kemarin kita ada sinkronisasi mengenai sistem supaya keselamatan penumpang menjadi prioritas. Dan ini teknologi yang saya rasa memang pada saat ini sudah mulai dijalankan tanpa masinis. Itu pun bukan berarti tidak aman ya. Di setiap LRT juga akan ada 4 petugas seperti petugas kereta yang memastikan segala sesuatu berjalan normal atau train attendant. Ada pula petugas keamanan dan kebersihan. Untuk saat ini, masyarakat bisa menikmati LRT Jabodebek dengan tarif sebesar Rp5.000 untuk seluruh rute lintasan sampai September nanti. Nantinya akan ada juga 27 rangkaian kereta atau transit LRT yang memiliki 43 perjalanan setiap harinya. Ada 18 stasiun dalam jangkauannya yang berada di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi. Tim Liputan, Kompas TV. LRT sudah dibuka untuk umum, warga sudah bisa naik kereta sejak pukul 2 siang. Informasi tentang bagaimana cara pembayaran LRT dan antusiasme warga. Kita tanyakan sekarang ke jurnalis Kompas TV, Taufik Riyadi. Taufik, baru dibuka sejak pukul 2 siang. Bagaimana antusiasme warga dan gimana sebenarnya cara pembayaran LRT ini? Ya, Audi dan juga saudara, memang antusiasme warga dalam mencoba moda transportasi baru yang ada di Jakarta, yaitu adalah LRT atau Light Rail Transit ini memang cukup tinggi. Dan dilihat sejak pukul 2 siang tadi dengan sampai sekarang sudah hampir 2 jam dibuka, masyarakat emang sangat senang atau ingin mencoba bagaimana moda transportasi yang baru saja diresmikan oleh Presiden Joko Widodo Senin pagi tadi. Selain untuk mencoba juga memang masyarakat ada yang menggunakan LRT ini untuk kebutuhan sehari-hari atau untuk bertransportasi dari tujuan satu ke tujuan lainnya. Dan juga untuk di sini juga banyak sekali petugas-petugas dari PT KAI yang untuk membantu, dikarenakan ini merupakan moda transportasi baru, sehingga untuk mengarahkan seperti apa dan bagaimana untuk menaiki kereta LRT ini. Dan untuk bagaimana cara menggunakannya sangat mudah sekali, saudara. Ini saya akan langsung mencobanya. Kita hanya cukup menyiapkan kartu uang elektroniknya. Di sini saya sudah berada di depan gerbang untuk mencobanya. Pertama kita hanya, ada yang lewat sebentar. Nah, ini yang dari daerah sini memang bolak-balik atau memang bisa dari masuk ataupun keluar. Dan di sini saya akan langsung mencobanya. Tinggal tap kartu saja, tunggu sampai lampu berwarna hijau, lalu kita tinggal masuk saja. Dan untuk kereta apinya sendiri nanti kita akan diarahkan menuju ke lantai 4 dari stasiun yang berada di duku atas saat ini. Dan untuk tarif dari LRT pada hari ini memang dan sampai bulan September, akhir September nanti adalah flat sebesar Rp5.000. Dan tentunya memang warga memanfaatkan kesempatan ini untuk menggunakan transportasi baru ini untuk bepergian di daerah Jabodebek atau Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi. Lalu saudara, untuk tarif-tarif selanjutnya memang ini bervariatif, dan sampai akhir September nanti memang apakah ada tarif atas maksimal sebesar Rp20.000 nantinya sampai dengan bulan Februari 2024. Dan untuk LRT sendiri, saudara, yang baru diresmikan saja Senin pagi tadi, ini total ada sekitar 18 stasiun yang akan beroperasional. Dan stasiun Duku Atas ini merupakan stasiun titik awal yang nantinya akan menuju 2 tujuan utama, itu stasiun Jatimulya yang berada di Bekasi Barat dan juga Harjamukti yang berada di kawasan Depok. Dan juga saudara, untuk bagaimana tadi kan saya sudah mencoba bagaimana
cara menggunakannya, selain menggunakan kartu uang elektronik ini memang bisa juga menggunakan dompet digital yang bisa diakses menggunakan akses by KAI. Seperti yang diketahui saudara, memang LRT ini sudah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada Senin pagi tadi, dan berharap memang moda transportasi baru ini dapat menjadi pilihan bagi warga Jabodetabek khususnya untuk berpergian dan juga menggunakan alat transportasi baru. Dan juga penggunaan alat transportasi ini tentunya untuk mengurangi kemacetan dan juga masalah polusi yang memang ada di Jakarta saat ini. Proyek yang menghabiskan 32,6 triliun ini diharapkan juga dapat membantu mengurangi kemacetan. Dan untuk saat ini saudara, per hari ini jadwal terakhir dari stasiun Duku Atas ini memang hanya sampai 17:49 waktu Indonesia Barat. Dan untuk 2 minggu ke depan nantinya jadwal dari LRT ini akan dimulai sejak pukul 5 pagi sampai dengan pukul 8 malam nanti. Dan juga untuk nantinya jika sudah beroperasi secara full, memang waktu operasional dari LRT ini akan dimulai sejak pukul 5 pagi dan juga sampai dengan pukul 23 sampai 30 menit atau 23.30 waktu Indonesia Barat. Dan untuk saat ini saudara, kita masih menunggu, memang di sini banyak sekali masyarakat yang ingin mencoba moda transportasi baru, Audrey. Taufik, mungkin saya juga pengen tahu nih bagaimana antusiasmenya. Kalau bisa ada sambil berbicara dengan salah satu penumpang mungkin bisa gitu. Apakah mereka, sebenarnya kenapa mereka mencoba pertama kali, penasaran atau memang jam pulang kerja nih? Silakan Taufik. Oke, mungkin kita akan coba mencari masyarakat ataupun warga yang ingin mencoba moda transportasi baru yang ada di Jakarta. Bapak mungkin boleh minta waktunya Bapak sebentar. Taufik dari Kompas TV Bapak. Selamat sore Bapak, ini LRT ini baru diresmikan Senin pagi nih Bapak. Ingin mencoba atau seperti apa nih Pak untuk pada hari ini? Oh ya, saya udah hari Sabtu saya udah coba juga. Taufik karena juga ya, waktu Taufik itu kan daftar di Instagramnya LRT Jabodebek. Jadi udah coba. Waktu hari Sabtu saya dari Harjamukti ke Duku Atas. Nah, ini nyoba lagi dari tadi Cikoko ke Jatimulya ke Duku Atas gitu. Jadi udah 2 rute lah saya udah cobain gitu. Jadi Bapak emang sudah mencoba ini dari sebelumnya nih Pak. Bapak emang akan menjadikan LRT ini sebagai pilihan utama atau seperti apa nih Pak? Oh iya, karena rumah saya di Cibubur ya. Kalau kita orang pinggiran, orang komuter ya pasti harus pakai lah gitu kan, karena dihitung-hitung kan biaya transportasi mahal ya. Pertalite aja kalau kita bawa mobil 1 liter 10 kilo 1 liter gitu kan, masuk ke Jakarta udah habis berapa tuh, 60 literan kan, 60 liter gitu kan, 60.000 gitu kan. Belum lagi yang lain-lainnya, parkir, macet. Nah ini kan pangkas waktu gitu. Jadi memang ya sangat bagus banget deh ini Pak Jokowi gitu. Memang kita harus telat sih, tapi ya masih lumayan lah. Kalau bisa diperpanjang lagi, diperpanjang Bogor, apa semua memang harus gitu. Terkait tarifnya nih Pak, kan ini sekarang 5.000 nih Pak sampai akhir September nanti, gimana nih Pak tanggapannya Pak untuk tarifnya? Apakah murah atau seperti apa nih Pak dari Bapak? Ya sebetulnya kalau kita memang yang sering komuter, sering bolak-balik, agak mahal ya, 20.000 ya. Kalau bisa 15.000, 10.000. Karena kita kan dari Rangkas Bitung ke Bogor aja naik komuter lain itu hanya 10.000 loh. Dari Cisauk sampai Sudirman, BSD, itu kesini hanya 5.000 gitu, komuter lain ya, gitu. Nah ini dari Harjamukti katanya kalau udah ini 20.000 gitu. Jadi memang sebenarnya pemerintah harus subsidi. Di mana-mana negara maju semua subsidi gitu. Kalau kita nggak disubsidi ya mungkin sepi, karena dihitung-hitung nanti tetap masih naik motor lebih murah, mobil lebih murah. Iya, jadi sebenarnya sih kalau bisa sih paling tinggi lah dari Harjamukti ke Duku Atas 15.000 atau dari Jatimulya ke ini 15.000 lah. Gitu. Karena memang kan kita kan bukan hanya naik ini aja. Kan dari rumah dari Cibubur, rumah saya di Cilangkap ke mana? Ke Harjamukti kan naik Gojek udah 15.000 gitu. Terima kasih kan? Bapak atas waktunya. Kita akan berbincang lagi kembali. Ya bagi kita begitu merupakan tanggapan dari warga yang sudah mencoba ternyata LRT, dan memang ini menjadi pilihan utama dikarenakan memang harganya yang sangat terjangkau dan juga mudah dan juga aksesibel untuk melakukan transportasi, Audrey. Jurnalis Kompas TV Taufik Riyadi melaporkan dari salah satu stasiun LRT Jakarta. Terima kasih.